Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Apa kabar sobat muda? Kita berjumpa kembali dalam program Damai Baru. Dan kali ini masih bertempat di SMK Pembangunan Jaya yang beralamat di Jalan Palaparaya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan kita juga ditemani dengan teman-teman kita, adik-adik dari SMK Pembangunan Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya nih? Sehat, alhamdulillah. Dan saya ditemani seperti biasa dengan Kak Anto Aprianto dari Segitiga Learning Center Bogor. Tema kita kali ini adalah tentang hakikat ujian. Kalau dalam konsep pendidikan formal disebutkan bahwa ujian adalah evaluasi ya, dalam kata lain adalah evaluasi yang fungsinya untuk diantaranya yang pertama untuk mengetahui prestasi ajang kompetisi bagi kita dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya. Dan juga menjadi alat ukur bagi guru untuk mengetahui keberhasilannya. Sementara bagi kita juga adalah untuk mengetahui siapa nih di antara kita yang paling baik, tentunya dalam kebaikan. Nah, hakikat ujian di sini juga akan lebih dirinci oleh Kak Anto. Dan setelah pemaparan singkat beliau nanti kita bakal interaktif nih ya. Jadi yang ingin bertanya silakan aja dipersiapkan pertanyaannya dari sekarang. Silakan Kak Anto. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Siswa SMK Pembangunan Jaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dan kali ini kita akan bahas tentang hakikat ujian. Iya. Karena kalau namanya sekolah kan rata-rata akan selalu bertemu dengan yang namanya ujian. Entah itu ujian tengah semester, ujian akhir semester, atau terakhir di kelas 12-nya ujian nasional. Akhir nasional. Ya, kalaupun masih ada itu. Ya, karena kan masih polemik ya sekarang ujian nasional masih mau dilanjut atau tidak, Allahu alam. Tapi yang pasti persiapan harus tetap ada ya. Baik, Sobat Damai, khususnya murid-murid SMK Pembangunan Jaya yang mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara ujian, ini adalah suatu hal yang memang tidak bisa dipisahkan dalam hidup kita. Betul tidak? Ya, bukan hanya dalam sekolah, tapi dalam hidup keseharian kita juga pasti yang namanya ujian itu ada. Ya, bahkan kalau kita renungkan, bukan hanya yang hidup yang punya ujian itu sebetulnya. Bahkan yang mati pun masih punya ujian. Kalau kita tidak percaya, kita baca keterangan misalnya dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan kubur ya, bagaimana ketika 7 langkah orang yang terakhir mengantar sampai ke kuburan kita kemudian pulang, maka akan datang ujian pertama dari malaikat Raqib dan Munkar dan Nakir, maaf. Mereka akan menanyakan tentang keimanan kita yang insya Allah juga harus bisa kita jawab dengan iman kan, bukan dengan lisan, bukan dengan apapun, tapi dengan iman. Dan semua akan berkata ketika tangan kaki bicara. Nah, setelah itu apakah selesai ujian kita? Ternyata tidak kan. Ketika di Yaumil Hisab Allah mengumpulkan semua manusia dari manusia pertama sampai manusia terakhir di muka bumi ini, Allah akan uji kembali kan manusia. Sebelum masuk ke surga itu ditanya, mempertanggungjawabkan semua amalnya. Hei manusia, dari mana hartamu digunakan untuk apa, ya kan? Kemudian ilmumu juga sama, dari mana dan untuk apa? Termasuk usia muda. Nah, termasuk usia mudamu digunakan untuk apa? Ada yang unik di situ ya. Kenapa Allah bertanya usia muda? Ini yang harus sama-sama oleh teman-teman kita renungkan bahwa ternyata Allah melihat usia muda ini sebagai usia yang produktif dan harus dipertanggungjawabkan. Jadi pertanyaannya tidak usia tuamu digunakan untuk apa? Karena wajar kalau yang namanya orang tua sudah rajin ke masjid gitu ya, sudah banyak ibadah, wajar mereka mempersiapkan kepulangannya. Tapi kalau pemuda dari usia jauh-jauh hari gitu ya, sebelum meninggal dunia sudah aktif beribadah, rajin menyiapkan bekal akhiratnya, itu yang luar biasa. Maka itu yang harus selalu diingat ketika kelak bertemu dengan Allah di ujian terakhir manusia sebelum ditentukan surga dan nerakanya. Itu luar biasa, akan ditanya masa muda kita digunakan untuk apa. Nah, itu mungkin hakikat yang pertama yang harus kita sadari, bahwa ujian itu mutlak ya. Bukan hanya untuk pelajar tapi juga untuk seluruh manusia, bukan hanya di dunia, sampai di akhirat pun sampai di barzah dan di akhirat kita akan ketemu dengan ujian itu. Subhanallah. Maka harus siap dari sekarang sebagai muslim, tentu punya persiapan, punya bekal yang untuk kita gunakan menghadapi ujian itu. Gitu. Sehingga lulus dan
mudah-mudahan mendapatkan ijazah surga gitu. Dalam tanda kutip artinya berhak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian pemaparan singkat dari Kak Anto, dan barangkali sampai di sini ada yang sudah mau bertanya nih. Silakan. Ya. Azhari ya? Ya. Oke. Hmm. Saya ingin bertanya bagaimana cara menghilangkan sifat malas untuk Malas. belajar Hmm. dan untuk kedepannya menjadi tips lancar. Oke. Baik, Azhari dan teman-teman dari SMK Pembangunan Jaya, yang namanya malas itu biasa manusia ya, karena kan jangankan mau belajar, iman kita saja statusnya turun naik kan, kata Nabi, al imanu yazidu wa yankus. Kadang-kadang iman tuh naik, kadang-kadang turun, seperti baterai HP, ya kan? Terus dipakai akhirnya habis sedikit demi sedikit dan akhirnya mati gitu kan. Kalau tidak dicas, akhirnya tidak bisa digunakan. Nah, begitupun dengan semangat belajar kita. Kalau kita terus misalnya tidak naikkan lagi frekuensinya ataupun dayanya, powernya, semangatnya, ya pasti akan meredup dan akhirnya jadi tidak punya semangat lagi dalam belajar. Maka sebetulnya yang pertama adalah bagaimana menemukan tadi chargernya nih untuk bisa membuat semangat lagi gitu, untuk bisa membuat hidup lagi dan akhirnya kita bisa menempuh ujian dengan sukses. Nah, tentu menghilangkan malas itu pertama kita coba renungkan gitu. Selama ini kita belajar tentu dengan perjuangan ibu dan bapak, ya kan? Bapak dan ibu tuh subhanallah sudah berjuang mati-matian untuk sekolah kalian. Bahkan sampai mungkin ada yang sekarang kelas 12, sebentar lagi tinggal menyelesaikan tahap akhir saja. Nah, kalau ingat ke sana, mau nggak sih mengecewakan mereka kan? Kita akhirnya nggak deh gitu. Itu kan pertama berarti malas kita sudah tidak ada alasan, karena ada orang tua yang sudah bersusah payah dan mereka tidak malas-malasan untuk membiayai kita. Itu yang pertama. Yang kedua, renungkan cita-cita kita. Kalau kita tetap bertahan di sini, tidak ada perubahan, kita berarti nggak akan mau melanjutkan dan meraih mimpi itu kan? Nah, coba bayangkan mimpi itu tahun depan sudah bisa teraih. Maka kalau kita sudah membayangkan saya yakin lulus dan bisa masuk ke, misalnya kalau mau kerja di tempat kerja yang kita inginkan, ataupun kalau mau kuliah lanjutan, sudah tahu tempat kuliah yang kita pilih. Itu kan akan menjadi motivasi buat kita. Insya Allah saya tidak akan malas, karena ini adalah sesi terakhir. Kalau yang kelas 12, yang kelas 11 ataupun kelas 10 kan juga sama. Perjuangan saya masih panjang. Kalau saya berhenti di sini, berarti saya masih jauh ke finishnya. Ibarat kalau kita kaitkan dengan 7 tingkatan dosa besar ini bisa jadi masuk ke lari dari medan perang ya. Harus misalnya berjuang bersusah payah nih di medan jihad nih. Kalian kan jihadnya nih belajar nih gitu. Ternyata malas nih, mundur akhirnya. Nah, ini kan bisa termasuk kategori, bisa saja Allah alam ya, dalam kategori yang 7 tingkatan dosa besar itu yang ketujuhnya adalah lari dari medan perang. Coba bayangkan, sudah bersusah payah, sudah masuk ke SMK kan tinggal terakhir ya. Kalaupun ujian kalian misalnya ijazah terakhir SMK, itu kan lumayan dibandingkan SMP kan, berpikirnya begitu. Kalau kalian mau kerja, ijazah SMK lebih punya manfaatnya dibandingkan ijazah SMP. Jadi harus banyak merenung agar kita tambah semangat lagi. Tentu juga yang keduanya selain merenung, punya teman yang selalu menyemangati kita. Ya, teman yang selalu belajar bersama, yang selalu memotivasi, ayo kawan gitu. Kita punya mimpi bersama-sama. Siapa yang duluan nanti bisa berangkat haji misalnya dan sebagainya, ya. Tips praktis dan sederhana juga ada di antara yang kayak gini Pak Anto. Mengubah dekorasi kamar. Nah, bisa jadi supaya juga lebih itu semangat. biar nggak malas. Warna cat kamarnya diubah. Termasuk ya cara mencatat. Kalau Iya, misalnya ingin menarik, jangan tulisan pulpen hitam terus. Siapkan spidol warna-warni setiap menulis dengan banyak variasi warna. Iya. Jadi hal-hal pentingnya ada misalnya spidol warna ungu, spidol warna hijau, kuning dan sebagainya. Jadi nggak apa-apa disebut lebih menarik, ya disebut ini cewek cowoknya yang metropolis atau cowok yang sudah mulai kecewek-cewekan, nggak ada masalah. Ini bukan hubungannya sama itu kok. Ini masalah biar belajarnya Mensuasanakan diri ya, untuk lebih menarik. Karena belajar sekarang tidak harus juga begitu kan. Banyak caranya. Misalnya biar nggak males direkam gurunya ya kan. Atau cara lainnya misalnya pas pelajaran, sekarang udah canggih ya, punya HP yang bukan hanya bisa merekam gambar tapi juga merekam suara lebih lama dengan memori yang lebih panjang. Itu minta izin, Pak saya rekam ya Pak, gitu. Bu saya rekam ya. Sampai di rumah atau keluar kelas kan bisa didengarkan.
Karena metode belajar itu kan tidak hanya visual, tapi juga audio kan, didengarkan. Kayak gosip kan, kalian dengarnya selintas, tapi hafal kan? Nah itu harusnya bisa memanfaatkan potensi yang ada dalam diri kita. Kalau didengar saja sepintas bisa hafal, apalagi kalau diulang-ulang. Dan itu harus yakin. Hafiz juga kan begitu ya. Para penghafal Quran juga rata-rata mereka punya alat rekam atau semacam MP3 ataupun Walkman untuk murojaah. Mereka mendengarkan lagi, mereka sambil baca. Nah seperti itu. Ya, jadi bisa direkam dengan cara pokoknya kreatif lah. Biasanya masing-masing punya ciri khas ya kalau belajar seperti apa. Yang pasti ya harus kembali pada inti tadi. Belajar itu kita karena siapa bisa begini, dan perjuangan kita masih panjang, untuk siapa kita akan mempersembahkan itu. Artinya kalau sudah tergambar kita sudah diperjuangkan oleh orang tua kita dan kita ingin mempersembahkan kembali prestasi untuk orang tua, kita pasti semangat lagi insya Allah. Kecuali memang kitanya sudah beda lagi nih, misalnya sudah malas lah gitu, pengennya nikah saja, itu beda lagi. Baik, adik-adik sekalian juga tambahan dari saya adalah bahwa hal yang tidak kalah pentingnya meminta kepada Allah, berdoa. Betul, dalam gitu. kitab Hisnul Muslim ya, Benteng Muslim yang sekarang udah banyak diterjemahin nih bukunya. Coba cari deh kitab Hisnul Muslim yang berisi doa-doa. Iya. Di situ ada doa untuk berlindung dari kemalasan, kekikiran, dan yang redaksinya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal dan seterusnya. Itu bisa didapatkan di kitab Hisnul Muslim ya. Makanya sebelum belajar juga sunnahnya kan wudu ya kan. Itu mungkin insya Allah tidak akan terganggu dari kemalasan, karena sebelum kita mengkaji ataupun belajar itu kita sudah dalam keadaan suci dan terlindung dari godaan. Mudah-mudahan setan nggak berani karena punya wudu gitu. Baik. Gitu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Ya, dari Bayu ya. Ini masalah ujian itu atau ulangan seringkali saya atau orang lain ditemui, kita udah belajar seharian dan semalaman suntuk, bila-bila begadang, tapi pada akhirnya pakai jalan pintas juga, itu menyontek gitu loh. Pandangan Islam tentang itu gimana dan apa hukumnya nyontek? Pertama sebetulnya tinggal disepakati adalah ya Mas Bayu dan teman-teman dari SMK Pembangunan Jaya, akadnya seperti apa? Kalau kata gurunya boleh open book, nah itu nggak ada masalah kan? Karena sudah ada akad, kata gurunya silakan open book. Tapi biasanya open book itu untuk yang eksak ya, misalnya mengerjakan rumus ini, itu hanya boleh melihat rumusnya saja kan? Pasti soalnya berubah, nggak akan disamakan. Kalau sudah ada kata-kata dilarang mencontek, nah itu berarti sudah akad dari awal, nggak boleh. Aturannya. Nah, aturannya. Jadi makanya di awal bilang, Pak boleh lihat buku, boleh mencontek. Mana boleh misalnya, sudah, berarti tidak boleh. Atau di situ dilarang kerjasama, dilarang membuka catatan dan sebagainya, berarti di sana kan hukumnya berarti jadi tidak boleh. Kecuali memang dibolehkan oleh si pembuat soal. Tapi kalau dibolehkan jadi aneh itu namanya bukan ujian berarti. Sekedar apa? Latihan berarti ya. Iya. Yang pasti ya kalau kita muslim, kita tahu ya, ingin mengukur diri dengan prestasi bukan dengan cara menghalalkan segala cara tadi kan. Kalau kita ingin kan buat apa nilai bagus tapi hasil mencontek. Yang bagus kan ya kan? Biasanya nilai bagus, nilainya besar tapi hasil nyontek. Yang bagus itu nggak nyontek tapi nilainya bagus gitu, ya. Bukan nilainya kecil, nilainya bagus tapi nggak nyontek. Itu yang bagus gitu. Selanjutnya nih ya. Kita mungkin mesti berbagi tips-tips menghadapi ujian yang tidak kalah penting. Seperti apa itu, Pak? Yang pertama sebelum ujian tiba, biasanya memang proses itu dari belajar sih. Ujian itu sebetulnya mudah, asal pas belajarnya kita sungguh-sungguh gitu. Yang sering dilupakan adalah proses pada saat pembelajaran inti itu. Sering kan kita malas-malasan ya, pada saat misalnya guru mengajak untuk diskusi, mengajak pendalaman materi, menjelaskan tentang materi, itu kita biasanya lengah pada saat itu. Justru sebetulnya kalau kita mau konsentrasi penuh, pada saat itulah harusnya kita ambil kesempatan untuk menghafal, untuk mengambil, untuk merekam catatan itu. Nah, nanti pas mendekati ujian, tidak perlu dipersulit diri kita untuk memaksakan menghafal. Justru saat itulah kita ajak untuk refresh. Dan pada saat datang hari H ujian, kita sudah tenang karena kita yakin soal-soal yang akan keluar adalah yang pada saat pendalaman materi, pada saat guru menerangkan yang sudah kita rekam.
Itu pengalaman saya ya. Artinya saya selama ini tidak pernah merasa seperti teman-teman lain pas mau ujian mereka sibuk sekali. Gitu sampai begadang SKS ya, sistem kebut semalam pas paginya ya kan? Pas paginya mereka lupa gitu. Bahkan terkantuk-kantuk di kelas gitu. Padahal juga ya. Sebetulnya itu memaksakan diri. Kalau dari jauh-jauh hari pas ya tidak perlu pun misalnya, karena kita manusia itu kan punya potensi oleh Allah berikan adalah ini ya, memori yang bisa merekam dengan kuat melebihi memori apapun, komputer, kamera apapun, video gitu kan, yang bisa itu digunakan untuk ujian. Jadi luar biasa. Buku berapa saya lupa ya, pernah ada penelitian itu kan, manusia otak buku yang memori tebal-tebal itu ya bisa sampai masuk ke otak manusia kalau betul-betul dioptimalkan. Hanya saja satu masalahnya, kita ini sering tidak mengoptimalkan fungsi otak dan akal kita. Kalau kita sering gunakan, insya Allah saya yakin bisa. Jadi tanpa harus misalnya mengulang kembali pas mau ujian, pas pelajarannya kita fokus, kita konsentrasi, kita rekam dengan benar apa yang terjadi pada saat pembelajaran itu, saya yakin tidak akan lupa. Oh saya ingat pada saat itu guru saya bicara begini. Nah, jadi insya Allah akan tetap ingat. Itu yang harus selalu. Seringkali kan saya perhatikan karena saya juga pendidik gitu. Pada saat pembelajaran itu justru banyak siswanya yang malah main-main ya kan, nggak semangat lah. Ya banyak lah ya. Satu kelas itu banyak sekali kegiatan lain di luar dari pembelajaran. Justru ini yang menjadi rugi untuk siswa sendiri. Iya. Nah, itu yang pertama. Jadi pada saat pembelajaran fokus, setelah itu punya catatan. Ilmu itu harus dicatat. Ilmu itu harus diikat. Ya kan? Memang dulu juga Imam Ghazali kan pernah ya dalam suatu kisah pernah kehilangan catatannya itu karena tidak dihafal dulu, langsung dicatat. Yang bagus itu direkam, dihafal, diingat gitu ya sampai ada di memori otak kita, kemudian kita tuliskan, diikat. Nah, kalau sudah punya ikatan ilmu itu insya Allah kemudian besok kita ujian kita sudah tenang. Dan yang pasti selalu mendekatkan diri pada Allah, mohon pertolongannya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Itu sudah jaminan dari Allah. Artinya tidak ada usaha tanpa doa, harus dengan doa dan usaha. Jadi yang saya pahami juga sih selama ini kayak gitu Kak Anto ya. Dan sobat-sobat sekalian, ujian itu mudah kok, sangat mudah. Yang susah itu jawabannya. Iya. Itu betul pasti ya kan. Yang kadang susah itu jawabannya. Tapi kan guru juga mengukur kan. Dan tidak mungkin mengeluarkan soal selain dari yang sudah disampaikan. Kecuali di tingkat mahasiswa mungkin itu pengembangan ya kan. Kalau di tingkat SMK sederajat itu tidak ada yang berani guru mengeluarkan soal tanpa sebelumnya memberitahu. Ya. Kecuali itu misalnya soal kasus ya yang bisa pengembangan dari pemikiran. Mungkin itu di pelajaran misalnya pendidikan kewarganegaraan dan sebagainya itu masih mungkin. Tapi kalau di eksak, di sosial tidak mungkin keluar soal yang kita tidak tahu. Oke. Gitu. Ini sudah ada yang mau bertanya lagi nih? Silakan. Ada lagi? Dari siapa namanya? Ahmad. Ya. Gimana Mas? Silakan Ahmad. Nah, sekarang jam ideal dari jam 9:30 sampai jam 14 itu benar-benar ideal. Untuk belajar. Iya. Baik. Nah ini menarik nih pertanyaannya nih. Ya. Jadi Mas Ahmad dan Sahib Damai Baru, terutama siswa SMK Pembangunan Jaya yang dirahmati Allah, bicara tentang kapan idealnya belajar di sekolah ya, kita bicara formal. Memang selama ini kan rutinitasnya dari pagi ya, dari pukul 6.30 atau pukul 7 sampai pukul 12 atau yang terakhir terlambat sampai 14 mungkin 15 ya. Nah, apakah itu waktu ideal? Kalau bicara dengan energi yang baru kita miliki tiap hari ya itu ideal ya. Jadi dari pagi hari setelah ba'da subuh itu memang segar kan, apalagi sudah sholat subuh, mandi, olahraga, mantap itu. Ya berangkat ke sekolah, sudah sarapan ya. Kemudian sudah siap menerima pelajaran sampai zuhur, istirahat di jam 10-an ya kan, sholat duha, kemudian ambil sholat zuhur pukul 12-nya, kemudian makan siang dan lanjutkan sedikit pelajaran, itu enggak masalah ya, luar biasa justru. Tapi itu pun kan tidak tiap hari ya, ada waktu-waktu istirahatnya yang itu sebetulnya kalau ideal subhanallah bagus. Hanya saja setelah nanti pulang sekolah jangan langsung dipaksakan lagi belajar. Biarkan istirahat dulu sampai nanti ketemu salat asar, kemudian sore bolehlah untuk sedikit rehat, cari aktivitas lain, boleh misalnya bantu ibu, bantu bapak ataupun main dengan izin tapi ya. Kemudian ketemu maghrib, kemudian
taklim ya, mengaji, boleh di dekat rumah, di masjid, di majelis taklim. Sampai waktu isya, habis isya baru tuh pulang, kemudian makan malam. Itu alangkah bagusnya juga, tapi tergantung kebiasaan ya. Kalau habis isya itu biasa ada yang langsung belajar, ada yang memang langsung tidur. Tapi alangkah bagusnya sebenarnya langsung tidur ya. Jadi habis isya pulang makan, kemudian berkecengkerama sebentar lah sama keluarga sampai pukul 8, pukul 8.30, kemudian tidur. Jadi pukul 2 bangun tuh. Pukul 2 bangun, kemudian ambil wudhu, salat tahajud, habis itu belajar sampai ketemu subuh. Itu waktu yang luar biasa ya. Kenapa akhirnya ya salah satu rahasia Pak Habibie berhasil jadi orang besar itu kan, salah satunya kata beliau, saya itu belajarnya tidak seperti yang lain. Kalau yang lain itu tidur, yang lain belajar, saya tidur. Yang lain ya tidur, kemudian saya bangun. Jadi saat yang lain tengah malam itu, sepertiga malam itu terlelap dalam tidurnya, Pak Habibie bangun, kemudian ambil wudhu, tahajud, dan subhanallah ya, beliau belajar sampai waktu subuh tiba. Subhanallah ya. Kalau ketemu Senin Kamis ya bisa sambil sahur dulu, kemudian Puasa sunnah. Puasa sunnah. Itu subhanallah ya, di waktu-waktu seperti Anda ini sedang menuntut ilmu, berkah sekali. Allah akan berikan kemudahan, cepat menangkap ilmu. Jadi guru menyampaikan langsung direkam, langsung sampai, langsung paham ya. Dan sampai di rumah juga insya Allah ketika kita murojaah atau mengulang kembali, itu pun hafal insya Allah cepat gitu. Jadi yang pasti jangan lewatkan kesempatan 24 jam itu untuk sekedar ya tidak ada aktivitas yang diprogram, tapi harus dibuat programnya tadi. Berangkat bangun jam berapa tadi. Kalau sudah bangun terbiasa seperti itu, insya Allah setiap hari akan begitu rutinitasnya. Bangun jam 2, salat tahajud, belajar. Kalau waktunya Senin Kamis ketemu, kemudian sahur, kemudian ketemu salat subuh, tilawah, kemudian mandi, pakaian, sarapan, berangkat sekolah, sekolah, terus itu subhanallah akan berkah hidupnya. Tidak ada kesempatan untuk main-main di game online misalnya ya kan. Tidak ada kesempatan untuk tawuran, tidak ada kesempatan untuk nongkrong-nongkrong, tidak ada kesempatan untuk pacaran kan gitu. Jadi berkah subhanallah. Waktunya semuanya fokus untuk belajar sampai nanti ketika sudah lulus tinggal lihat mana yang betul-betul bersungguh-sungguh tadi itu, Allah akan berikan jawabannya. Apakah dia langsung mendapatkan pekerjaan atau Allah angkat derajatnya misalnya kemudahan kuliah dan sebagainya. Itu akan pasti ada hikmah di balik itu semua. Okay. Saya jadi teringat juga dengan tips lain nih dari guru biologi saya dulu Kak. Apa tuh? Yaitu cium tangan kedua orang tua, Nah, itu. pamit. Pak, Bu, mohon doanya saya akan menghadapi ujian nih. Nah, itu minta doa orang restunya. tua. Betul. Karena ridallah fi ridal walidain ya, wasutullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Iya. Masih suka malu nggak cium tangan ibu dan bapak? Itu jangan sampai lupa ya, berangkat itu assalamualaikum Bu, bukan assalamualaikum Bu, berangkat ya, langsung ayo pergi tanpa tercium itu tangannya. Bapak juga luar biasa. Tangan sama jidat. Itu kalau jidat lebih hebat lagi, tapi kan malu ya kadang-kadang sungkan. Masa sih cium kening ibu gitu. Tapi nggak masalah kalau sudah terbiasa, bagus itu. Dibiasakan karena saking cintanya kita pada ibu. Gitu, dicium tangan ibu, cium tangan bapak. Minta doanya, Pak, Bu, saya mau belajar, saya mau ujian. Wah, subhanallah. Tips selanjutnya yang lainnya ada lagi? Ya, selain itu juga tentu meminta kekuasaan Allah ya. Artinya Allah ini maha berkehendak, Allah maha menjadikan segala sesuatu. Dalam surat Yasin ayat 82, saya yakin hafal ya. Karena biasanya anak-anak SMK Pembangunan Jaya ini habis Jumatan baca surat Yasin. Apa bunyi ayat ke-82-nya? Ayo. Ayo. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu subhanallah ya. Jadi kalau kita memaknai ayat itu luar biasa. Allah tuh yang maha berkuasa. Kalau Allah mengatakan kun fayakun. Kalau katakan jadi maka terjadilah. Kalau kata Allah semua anak Pembangunan Jaya lulus, tidak ada yang bisa menghalangi itu semua. Tapi jika sebaliknya, hati-hati. Kok bisa? Ya bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi jangan main-main sama Allah. Kalau Allah kasih kemudahan, kasih kemudahan. Tapi kalau kata Allah nggak akan kasih kemudahan, nah ini yang kita khawatirkan. Sebelum itu terlambat, maka jangan pernah bermain-main dengan Allah. Karena Allah bisa membuat makar yang lebih luar biasa daripada kita. Ya. Kalau kita jauh, Allah akan jauhkan dari kita. Ya. Jadi rahasia paling apa ya? Paling konkret adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pemilik kesuksesan, pemilik kebahagiaan, pemilik segala apapun yang ada di dunia ini, termasuk keinginan manusia itu kan hanya Allah yang bisa mewujudkannya.
Kalau tidak pun Allah berikan di dunia, Allah akan tunda itu. Kelak Allah akan gantikan dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Subhanallah. Oke. Persiapan Gitu. lainnya juga yang terkait Persiapan dengan lainnya tentu lupa teknisnya segala. bawa pulpen. Nah, itu tentu harus ada ya. Tiap usaha itu kan juga dibarengi dengan penyiapan sarana prasarananya. Sarana prasarana. Punya pulpennya, punya pensil 2B-nya misalnya untuk komputernya ya, punya penghapusnya, jangan pinjam ya, dikit-dikit pinjam, dikit-dikit pinjam kok dikit-dikit gitu ya. Kayak gitu. Jadi harus punya. Karena kan kalau pas ujian kita pinjam ke teman terus keganggu temannya kan. Yang mungkin nanti juga dalam peraturan kan tidak boleh mengganggu ataupun tidak boleh meminjam alat tulis kepada teman. Itu ada dalam ujian nasional. Jadi harus kita punya. Selain itu juga ketepatan waktu ya. Jangan sampai terlambat ya kan. Kalau orang sudah disiplin, jujur, berdedikasi tinggi, belajarnya sungguh-sungguh, insya Allah hidupnya nggak susah kok. Kelihatan ya, nanti nih teman-teman nih seangkatan misalnya, Sohib muda damai baru, itu akan terlihat pas lulus SMK ya kan, itu masing-masing sudah Allah siapkan gitu. Sesuai dengan usahanya pada saat di SMK Pembangunan Jaya ini. Kalau orientasinya kerja, lihat siapa yang memang kerjanya lebih cepat dan diamanahi, dipercaya perusahaan untuk langsung masuk dengan ijazah SMK. Ada yang misalnya orientasinya kuliah, langsung diberikan kemudahan masuk ke kampus yang dia inginkan untuk mengembangkan lagi ilmunya, baik di akuntansi ataupun di jaringan ya kan, ataupun di perkantoran, administrasi perkantoran. Misalnya kalau kasusnya di SMK Pembangunan, ataupun teman-teman yang di rumah di mana saja berada sesuai dengan jurusan belajarnya di sekolah masing-masing, itu Allah tuh maha adil, akan memberikan sesuai dengan ikhtiar yang dilakukan selama 3 tahun belajar itu. Kalau 3 tahunnya sungguh-sungguh, insya Allah Allah juga akan berikan sungguh-sungguh. Ya. Tapi kalaupun tidak, nah kembali Allah menguji lagi nih. Sesungguhnya kita sabar atau tidak, ya kan? Kalau orang yang diuji kemudian yakin, oh ini ujian buat saya, insya Allah saya akan jalankan, saya tidak akan putus asa, saya akan berusaha terus. Bisa jadi mungkin yang kita pas lagi melamar pekerjaan nih nanti beres dari SMK nggak diterima kata Allah, mungkin bukan cocoknya di situ ya, ada tempat yang lebih layak tapi kita belum ketemu. Nah kita berusaha sampai ketemu dengan yang Allah janjikan itu insya Allah. Jadi jangan putus asa baru 10 lamaran kemudian putus asa belum ada apa-apanya ya. Tapi kalau sudah mencoba sana sini, itu udah ya Allah aku sudah berusaha, tawakal kemudian kan gitu. Jadi kembali lagi ujian itu harus menjadikan kita lebih dewasa. Dewasa dalam artian kita menjadi seseorang yang pandai melihat situasi, kemudian pandai merencanakan masa depan, dan pandai mempersiapkan bekal. Itu orang-orang yang cerdas gitu. Jadi orang-orang yang mempersiapkan segala amunisi menghadapi ujian, peperangan dalam tanda kutip ya, adalah orang-orang yang tadi, yang cerdas. Oke. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang demikian. Amin. Dan akhirnya sampai juga nih kita di penghujung acara. Ya, tentu ada banyak hikmah yang bisa kita tarik sebagai kesimpulan. Baik yang pasti jangan pernah berhenti belajar. Iya, Masya Allah. Everywhere, every time gitu. Dimanapun, kapanpun, terus belajar. Iya. Dan saya ingatkan kembali kepada teman-teman dan pemirsa juga, bagi Anda yang ingin mengirimkan saran, ide, kritik, dan juga curhatannya, untuk menghubungi kami di alamat email yang sekarang muncul di layar kaca Anda. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih nih Sama-sama. buat Kak Anto atas waktunya. Sama-sama. Demikian juga juga dengan SMK Pembangunan Jaya. Terima kasih banyak sudah berbagi, sudah sharing bersama, mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah. Baik, akhirnya saya Faisal Mursilah dari SMK Pembangunan Jaya, Pasar Minggu Jakarta Selatan, undur pamit. Ya. Sampai ketemu di episode yang mendatang, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ya. Oke.